Ada kendala susah makan, tidak bersemangat, dan tidak antusias. Tapi harus tetap memenuhi kebutuhannya. Intip cara memenuhi kebutuhan gizi lansia ala TKI. Assalamualaikum Besti, welcome back to Rich. Kali ini aku mau share ke kalian bagaimana cara mengatasi susah makan pada lansia. Ini kita intip caranya lewat TKI. Yang pertama, T itu adalah tujuan. Kita tahu tujuannya memenuhi kebutuhan gizi pada lansia adalah untuk kesehatan, tapi dengan mengatakan untuk kesehatan aja tidak cukup. Kita butuh memunculkan motivasi pada lansia untuk mau makan dengan lahap dan cukup. Nah, di sini kasusnya lansia seringkali merasa tidak berharga, tidak berarti, dan terabaikan. Sehingga untuk memunculkan rasa motivasi itu adalah dengan menganggap keberadaannya. Dengan membuatnya senang, membuatnya dianggap, kehadirannya merasa berharga, itulah kunci utama untuk membuat lansia menjadi antusias dan tetap semangat menjalani hari-harinya. Dan caranya seperti apa? Yakni dengan memahami kesenangannya apa. Jika kesenangannya adalah berkebun, maka anggota keluarga mendukung kegiatan berkebun. Jika kesenangannya adalah hewan peliharaan, maka anggota keluarga juga sebisa mungkin antusias dengan apa yang menjadi hobinya. Yang kedua adalah kebersamaan. Nah, di sini jika makan dilakukan bersama-sama, anak cucu kumpul bersama, itu akan menggugah selera makan, semangat, dan rasa kebahagiaan yang melingkupi diri lansia. Yang kedua adalah K. K itu adalah kondisi. Secara fisik kondisi lansia mengalami penurunan fungsi, baik fungsi organ maupun fungsi indera, dan penurunan fungsi inilah yang mempengaruhi nafsu makan pada lansia. Dan ketika kita dihadapkan dengan hal-hal tersebut, yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan kemampuan lansia dengan memodifikasi makanan yang kita sajikan. Jika memang kemampuan menelan dan mengunyahnya sudah menurun, maka kita modifikasi bentuknya menjadi lebih lunak sehingga mudah untuk dicerna. Selain itu juga ada beberapa batasan konsumsi sumber makanan tertentu untuk lansia, apalagi jika lansia ini mengalami keluhan seperti darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan DM atau diabetes mellitus. Tapi secara umum, yang perlu dikurangi pada lansia adalah garam, di mana batasannya sehari adalah 1 sendok teh. Tapi bagaimana cara mengontrolnya? Yakni dengan menyediakan garam meja atau garam yang disediakan di meja. Ketika masak tidak diberi garam terlebih dahulu, kemudian nanti ditambah garamnya ketika akan makan. Jadi menambahkan garamnya itu ketika sudah ada di meja makan, sehingga itu akan lebih mudah untuk dikontrol. Yang kedua adalah dengan menghindari bumbu tajam, misalnya terlalu pedas atau terlalu asam, karena itu berpotensi untuk mengganggu pencernaan pada lansia. Caranya untuk menambah kelezatan pada makanan adalah dengan menggunakan sumber MSG alami yang ada pada tomat, bawang putih, terasi, jamur. Bisa juga MSG diganti dengan kaldu jamur. Nah, untuk berikutnya yakni membatasi sumber lemak seperti jeroan, santan, dan gorengan. Kalau bisa dihindari, kalau tidak bisa hanya dibatasi saja. Dan ketika mengolah makanan, alangkah lebih baiknya menghindari makanan yang berupa kulit, jeroan, gajih, dan sumber lemak jenuh yang lain. Sementara itu, konsumsi buah dan sayur harus tetap cukup. Apabila terjadi keterbatasan dalam mengakses ataupun mengunyah sayur maupun buah, bisa dimodifikasi, misalnya di jus atau ketika memasak sayur itu sudah matang. Nah, untuk berikutnya yakni inspirasi. Nah, untuk inspirasi ini tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat dan gairah pada lansia dalam menjalani hari-harinya. Bisa dilakukan dengan cara mengikuti komunitas-komunitas yang ada, misalnya komunitas senam ataupun komunitas yang lainnya. Lansia ini merasa tidak sendirian dan menjadi semangat dalam menjalani hari-harinya.
Selain itu, olahraga juga perlu dilakukan, tapi menyesuaikan dengan kekuatan dan kemampuan dari lansia itu sendiri. Misalnya yang dianjurkan adalah senam ataupun jalan kaki minimal 30 menit dan minimal dilakukan 3 kali seminggu. Nah, itu dia yang bisa aku share kali ini. Mudah-mudahan info ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan tekan tombol loncengnya supaya kalian selalu update informasi terbaru dari aku. Thank you so much for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.